Di taman rumah itu ketika motor penumpang belakang di belakang kiri mobil Ustaz ibu dola nggak dipotong jalan Aceh, nggak dipotong siapa jengok, nggak dijengok Eko Broso, dijengok Bang Wazir. Nah, jadi Ustaz lagi kok. Sementara Allah menyuruh kita menghentikan menutup aurat karena yang yang dimuliakan Allah, para alim ulama, pemuka agama, pemuka masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemangku adat, para habaib, para masyayikh, bapak imam, pendawa syara, pengurus masjid, dan seluruh para masyayikh yang ada di desa Pulau Pinang, Kabupaten Sarawak Mandani, yang mudah-mudahan Allah berikan rahmat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Unsur pejabat pemerintah, kalau hadir unsur desa, kalau ketua DPD, camat, unsur DPR, dan tentu yang dimuliakan Allah tokoh masyarakat kita, Alhamdulillah Haji Hilalatul Badri selaku mantan wakil bupati Kabupaten Sarawak. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dalam hajat tadi Sarawak ini dikaruniakan pemimpin yang dekat kepada umat, dekat kepada Allah dan sayang kepada masyarakat. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah dari kepala kantor urusan agama yang sesepuh lagi yang ditinggikan sebenarnya berjalan di bulan selangkah. Mudah-mudahan semakin malaikat membayani 700 malaikat malam ini mendapatkan saya berangkat kita dari tempat duduk. Allah ampunkan dosa kita yang telah lalu dan dosa kita yang akan datang. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam tadi bahwa peringatan Maulid ini menjadi rutinitas ritual kita dalam setiap peringatan PHBI dalam peringatan Hari Besar Islam. Saya sudah sampaikan tadi di Pulau Lintang bahwa peringatan ini kalau 14 tahun masjid itu berdiri, maka 14 kali kita mengadakan Maulid. Kalau 20 tahun ini berdiri berarti 20 kali kita mengadakan. Bukan berapa banyak peringatan Maulid itu kita lakukan, tapi berapa banyak kepribadian Nabi Muhammad membias dalam kepribadian kita. Karena tidak kata Bapak Ibu yang patut menjadikan contoh yang paling sempurna dan paling punah melainkan daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia seorang pemimpin pasukan di jalan perang. Dia seorang guru. Dia seorang pendakwah. Dia seorang jenderal. Dia seorang politikus dulu. Itu Nabi kita Muhammad. Maka dalam gambaran kitab Shama'il Muhammadiyah dikatakan Nabi kita basarun la al-basari. Dia manusia tapi tidak macam manusia lain. Nabi itu manusia macam kita, tapi tidak seperti manusia yang lain. Nabi berudah, kita berudah. Kita ini berudah, Nabi berudah. Tapi air ludah Nabi tidak sama dengan ludah itu. Buka dalam kitab Shama'il. Ketika Abu Bakar masuk ke Gua Hira, tangan Abu Bakar disengat terlajim, bengkak merah, sakit. Kata Nabi, kenapa Abu Bakar? Tangan sedang terlajim. Ini Nabi sini tangannya. Bismillahirrahmanirrahim itu di ludah Nabi, dikusuk-kusuk semua dalam mobil tubuh. Ludah Nabi, kata saudaraku, ini memang bengkak tangan. Maka kita tidak sama. Nabi berludah, kita berludah. Nabi berkeringat, kita berkeringat. Tapi keringat Nabi memberikan wangi yang baik, semerbak. Tidak mandi Nabi, keringat Nabi bau minyak kasturi. Kita jangan 2 hari tak mandi. Pengapa? Nah, maka kita Bapak Ibu, dia manusia, tapi tidak macam manusia. Kami sabar, Pak Ustaz. Nabi lebih sabar dari kita. Kesabaran kita tidak sesabar seluruh buku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umur 6 bulan dalam kandungan mati bapak. Umur 6 tahun mati mak. Umur 7 tahun benak kambing. Umur 15 tahun berdagang lintas negara sampai Syria. Umur 25 tahun menikah dengan janda umur 40. Maka waktu umur 25 tahun banyak jamaah datang ke rumah. Ustaz tadi kan udah rumah. Begitu tengok dulu benda
dari pagi tadi ke Bangko sampai lagi ke Selangor, disambut dengan makanan, disambut dengan aqua, disambut dengan hangat dan senyuman. Tapi dakwah Nabi tak jarang menerpa hujan pagi, tak jarang menerpa hinaan dan cacian, menunjukkan bahwa perjuangan Nabi itu berat. Nama begitu ini Bapak Ibu cuma terus baik. Masjid itu bangun seelok-elok, elok di masjid menunjukkan eloknya jamaah menjadikan haji ilalah itu. Karena saya yakin di Selangor ini, Bapak Ibu itu terus masjid. Bagilah di dusun aku pun juga, kapan sembahyang subuh dari dalam sampai keluar. Kalau sampai keluar, kan dia lagi di dalam. Itu bisa mencerminkan bahwa gambaran masjid menunjukkan kualitas iman. Kalau satu desa 1.500 kakak, 1.200 pele, paling tidak sembahyang masjid itu tidak kurang 200 orang. Tapi kita bisa melihat bahwa masjid yang kita bangun, kubah yang kita baguskan, tiang yang kita tegakkan, keramik yang kita pasang, bukan sebatas bi'ah dan lingkungan dari sebuah masjid, tapi masjid itu dibangun atas dasar jamaah yang ada di dalamnya dengan mensandarkan kehidupan itu hanya kepada Allah. Kalau urusan dunia Bapak yang akan habis, maka ini menipu. Jangan pernah terjebak dengan tipuan. Kata Nabi Ayub, "Madad ta'wal ayyam wa zamu hasil, wa ja'al maut wal qalbi ghafil, na'imuka fid dunya ghurur wa usrah." Hidup ini seperti debu di atas batu. Dia empas hujan, dia hanyut, dia hembus angin, dia melayang. Nah, maka kita jangan mudah tertipu. Agama tidak pernah menipu kita. Cantik menipu, bahagia menipu, suku yang hebat menipu, cantik menipu, Ustaz menipu. Saya menikah 2017, 6 tahun saya kuliah di Mesir. Ketika saya menikah dengan istri saya, kalau cantik mungkin perubahan rumah tangga kita rusak. Waktu pertama kali akad kita mencoba disambut oleh marhaban, marhaban jaddan, usairi marhaban. Keluar ini saya dari rumah, terkejut saya, pendak hujan udah. Apa yang ada dulu? Bulu mata, tak ada banyak. 6 tahun kuliah di Kairo belum pernah berjumpa bulu mata di Mosenya. Dia duduk uang samping aku berhenti bulu mata ala Kairo bulu tutup. Dua anak kami tanya udah di sini dulu. Kenapa bang sih dulu? Kenapa? Mana bulu mata banyak orang? Entelah bulu mata. Kalau kita menikah karena bulu mata berapa lama bulu mata bertahan? Kalau kita berumah tangga karena harta akan habis di dalam masa. Kalau kita menikah karena suku-suku akan hilang di dalam budaya, karena agama ada baca dipakai tipuan. Saya sampaikan di Pulau di pagi tadi, kalau agama menipu, maka yang masuk surga cuma yang militan sumpah, cuma yang memakai busana yang hebat, kain sarung peci, tapi tidak baca surga bukan dengan soal pakaian, tapi surga soal hati. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat pada pakaianmu, tidak melihat pada hartamu, tapi Allah lihat adalah amal dan perbuatan. Maka amal kita baguskan, perbuatan kita baguskan, akhlak dan kepribadian yang kita lakukan dengan baik. Kalau soal penampilan urusan nomor kesekian, tapi soal hati cuma kita dengan Allah yang tahu. Maka Ustaz Asmi Sina Ali, saya ini risiko. Saya bangga dengan melihat anak muda macam kamu berceramah. Aku lagi anak muda pening kita, aku lagi risiko. Ibu aku pening kita, kamu rajin saya, belum tentu. Dan terus banyak yang musik kita. Tanya aku betul di luar kantor saya berarti salah. Aku ada tidak pernah sayang. Kenapa kalian lihat kita ini bukan memang sayang, pulang kalian. Maaf banyak maaf, minta maaf saya. Yang kedua kita tahu susah wahwa antara benar sujud dalam Ustaz Imam Ahmad. Kalau dia lagi sujud, maka keningnya bukan sujud ada tanda. Tapi kening tidak bisa dijadikan ukuran. Karena lakobah yang ada dalam kening tergantung amal perbuatan kita. Wajah menawar binur. Nanti pada hari kiamat orang yang kita peringatkan malam ini peringatan hari lahirnya dari ujung padang mahsyar memanggil kita. Ya ummati ta'ala, ya ummati ta'ala. Di saat hari itu orang mencari yang bersilalah ilazimu, tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Tapi di hari itu Nabi kita Muhammad bukan dicari, tapi dia mencari itu.
Ya ummati ta'ala, umatku kata Nabi, kemari. Dipanggil negara itu, termasuk pengusul di Pulau Pinang itu. Dipanggil negara, siko. Pak Imam yang macam merapat itu, 2 kali dipanggil, siko Pak Imam. Bagaimana bangunan masjid, selesai, belum Pak Imam. Maka kita sekali dipanggil, dari mana Nabi tahu itu? Buka dalam kitab Fathul Bari di jilid ke-8 dalam bab syafaat, dikatakan dan ditafsirkan dari mazhab Imam Ibnu Hajar dan dikutip oleh Syekh Muhammad Al-Amin Ibnu Muhammad Al-Muhtar Al-Jurki As-Saudi, dikatakan nanti di hari kiamat kita tahu kalau nanti kita ada ciri dengan umat. Apa ciri umat Nabi Muhammad? Wajahku menawar bin nur, wajah umat Nabi Muhammad bercahaya. Kenapa wajah umat Nabi Muhammad bercahaya? Li'annahu min asabil wudu. Kalau umat Nabi Muhammad mukanya sering dibetes air wudu. Ibu yang wudu membasahkan wajah, itulah yang buat kita tanggung di hadapan Nabi. Elok wajah itu bercahaya di hadapan Nabi. Kalau dia wudu pasti dia sholat. Kalau dia sholat berarti dia sujud. Kalau dia sujud berarti dia menyembah Allah. Kalau dia menyembah Allah berarti dia amal Allah. Wajar kalau Nabi kenal wudu. Kalau wudu pasti sholat. Tidak nanti wudu tidak sholat. Datuk sudah wudu sudah sholat tidak wudu yang Indo itu. Kalau dia wudu pasti dia sholat. Nama kita terkadang itu mampukan cahaya kita di hadapan Allah. Nanti di padang mahsyar ini yang akan membawa kita kepada nilai satu keberhasilan. Kalau yang lain belum tentu, pakaian kita belum tentu menjamin. Zinatakum inda kulli masjid. Pakai pakaian terbaik ketika engkau akan masuk masjid. Pakaian terbaik bukan mahal. Pakaian terbaik bukan bermerek. Walaupun branded, Kenko, Zoya, Elzata, Rabbani, hebat jilbab itu pakai. Tapi tidak kita pernah pakai di jalan Allah, jilbab akan menjadi murka untuk itu. Barang-barang mahal itu. Saya tidak tahu ini orang, tentu ini saya lihat. Besok aku mengumpul pakaian yang pakai pak. Apalagi soalnya pasti kamu yang terlewet. Wah, bagus dengan ganti ini boleh. Tapi ingat, barang itu mesti dipakai. Jangan disimpan di lemari. Ini dah terlewet yang mahal dari lemari. Giliran menunjuk laki boleh pindah piring saya bungkus sebelah. Kau yang balas tu. Pakai. Untuk pakai keluarga. Jangan sayang-sayang pakai. Baju elok-elok pakai. Kenapa dia pakai? Kau bisa awal itu. Kenapa kau mati jadi udah pakai? Ya, maka bapak itu kita di dalam dunia yang kita cari berkah. Lepas dari barokah dan keberkahan, memeruku ilal itu. Ketika onta turun ke tepi sungai, onta memeruk, ya meruku ilal birkah. Dia mengambil air di dalam kolam, menunjukkan bahwa keberkahan itu kita datangkan, bukan didatangkan. Kapan berkah itu datang? Kalau kampung itu aman dari kemaksiatan, aman dari kemungkaran. Maka kata Quran, walau kana alam qura aman wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama. Kalau penduduk kampung itu orang beriman dan bertakwa, maka kuturunkan berkah di kampung itu. Ar-rizqu min haitsu la yahtasib, dari arah yang tak tentu. Pacak dari kanan, pacak dari kiri. Maka apa yang disebut Imam tadi? Karena desa Pulau Pinang ini orangnya sujud, orangnya khusyuk, kampungnya aman, maka swadaya masyarakat mampu membangun masjid yang terdengar tadi lebih dari 150 juta berangkat dari sebuah swadaya masyarakat. Mudah-mudahan masyarakat itu semakin terus tambah imannya, kuat akhlaknya dan kepribadiannya. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak berbicara masalah kalau kita datang di kampung Sunda, mungkin kita bisa jengak macam mana adat budaya mereka. Tapi saya masuk Selangor, yang bisa saya jengok cumalah wajah-wajah yang percaya, menawar dengan cahaya keimanan karena terpancar dari kepribadian yang baik. Saya sering cakap, Pak, zaman budaya ketimuran sudah bergeser. Aku yang malu tidak lagi dianggap malu, yang tabu orang anggap biasa-biasa saja. Kalau zaman tahun 90-an, anak lewat depan bongko, akhlaknya status nunduk. Anak zaman dulu, zaman kini haram telah menjadi nunduk. Ada bertemu bapak, halo pak, halo nak, bapak, tosan, tos mbak, bapak, jauh-jauh pak.
metal lebih digandrungi, musik-musik ganja yang lebih disukai. Kalau zaman Gelanu, tahu itu zaman Gelanu, zaman Namo, zaman Balai. Kalau ada datuk memang cocok, datuk senangnya memang cocok baca doa. Datuk anak ning, waktu cocok baca doa. Untuk datuk zaman Gelanu, menjaman kini atau Balai. Bukan datuk senangnya mau cocok baca doa, cocok tepuk tangan mau datuk baca doa. Mentak keluar tempel ada tu. Laga hati lagi nasional. Kepribadian rontok, akhlak rusak, agama diabaikan, Quran diinjak-injak, bukan Quran diinjak-injak, tapi ajaran Quran diinjak-injak. Jangan gini, nama kita di abad ini wajar pada musibah terjadi di mana-mana. Badai tsunami di Sulawesi hancur, di Lombok selesai, di Banten selesai, Bengkulu berapa kali cukup kompak. Ada yang tahu air. Kalau kita dijamin sama gede apa laut tidak akan memadai tsunami. Jangan main-main. Ada gunung Kerinci digoyang dikit selesai. Maka itu tinggal luar biasa ke Bopina lah. Lagi berbunyi. Nak lagi kemana? Tidak ada tempat yang lebih gitu aman kecuali kita berpayung di bawah mihrab Allah. Kalau yang lain lepas, hidup berenang di dalam emas bersayap uang kertas habis. Jabatan dan kekuasaan sementara, popularitas selesai, tapi agama tidak pernah menipu kita. Dia akan menuntun kita, dia akan membawa kita. Maka peganglah agama yang sesungguhnya. Jangan sepelekan agama. Kita ni kadang-kadang menitip anak di TPA susah untuk bayar di SPP kadang-kadang. Bila kita les anak nyanyi hebat sejuta sebulan. Bila kita les anak nari 600 sebulan. Giliran guru ngaji minta SPP, untuk begitu bukan dari ujung pangkal sampai ujung Selawang musuh. Ujung anak mama, ujung datuk yang ngajar ngaji suruh bayar SPP, berapa sebulan? 10.000. 11 bulan mama tunggu. Bayanglah, kami dengan itu, aku juga mau. Ngomong dengan datuk yang ngajar ngaji, mengajar ngaji, bila kurang ajar. Mampu banyak guru ngaji, subuh selalu kalau semua makan pahala, termasuk imam ngaji, bungsu. Saya pernah ngajinya, saya pernah membayarnya, saya pernah memfasilitasikan, kecuali umat yang peduli pada agama. Saya pernah ambil subjek itu, anggaran APBD pemerintah Surawangun tidak cukup untuk membangun masjid itu seluruh kabupaten Surawangun. Tapi kalau kita sadar dalam beragama, insya Allah, kota amal lewat 10.000 sekolah, kali 110 jamaah 1 juta setengah. Ini dah untuk amal sembahyang Jumat banyak yang gaya. Untuk amal lagi jauh fokusnya zikir. Subhanallah. Masih jauh untuk amal. Subhanallah. Kapan untuk amal apa sambil menjabat tu. Itu sebelah Iwan lagi zikir Iwan. Kapan untuk amal Iwan. Alhamdulillah. Iwan aja. Nanti untuk amal telah tak kepala kemudian lagi. Nama kita Bapak Ibu tidak membuat kita miskin untuk selalu berinfak di jalan Allah. Karena itu yang menyamping kita. Kalau pernah pergi warna-warni di luar situ habis, popularitas habis. Kau tinggalkan 300 paket sawit dengan anak, 300 paket sawit macam itu. Kau tinggalkan 300 biang tanah dengan anak macam itu gadai. Kau tinggalkan rumah mewah dan rumah tingkat mobil kendaraan yang hebat macam itu gadai. Tapi kalau meninggalkan agama di kepala anak-anak itu, dia yang akan menuntut doa saat itu atas seperti mau. Saat dia datang, dia yang datang. Kalau yang les nanti, kan tidak boleh lagi tapi agama perlu. Kita sekarang mati di rumah sakit saku dan dulu gitu. Kakak tewat dari mati napasan itu siapa? Siapa nak dulu? Anak yang baca Nabi mendakar mati gitu. Menanti di rumah sakit baik lama sebelum mama mandi beri orang tadi sakti dari Melayu untuk mama selesai. Tapi anak yang pandai mengaji, anak yang belajar di madrasah, mama sakit atau sakit kan aku bacakan ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim.
membesikkan telinga kita yang sedang sekarang. Itu anak sebuah hati belahan dan berbagi cerita penerus sejarah anak soleh yang mengantarkan kita mati usul kita. Tapi kalau dah hati ilmu selesai itu, tujuh anak itu kekatakan aku berusaha mengumpulkan kita hati lah. Let's meeting di Facebook. Okay guys, bakal OTW menuju alam barzah selesai. Agama ada kata kepala. Nama kita pergeseran peradaban akhlak membuat kita jangan sampai anak-anak rusak. Aku sering ngomong, kalau zaman Belanda, zaman Barat, termasuk zaman kecil-kecil kami, anak umur setahun hidup kerincing dia kalau dia nangis. Kerincing dia. Tapi menanya zaman kini tidak perlu. Hidup kerincing sama nangis. Itu HP nama dia. Sopi mah di negara. Nama kita akhlak kepribadian rusak dengan peradaban sains dan teknologi membuat kepala anak itu rusak, pakaian anak itu rusak, bergaul itu rusak. Maka anak begitu berdosa ayah dan ibu membiarkan anaknya menampilkan aurat. Dia pergi pagi peras keringat banting tulang, mencari nafkah lahir batin. Duit yang dia cari dengan keringat yang berkah diberikan anak pakaian yang tidak menutup aurat. Baju bertak, celana bertak, angin ke depan, belakang ke depan, angin ke depan, bisa dijenguk, tidak. Anu ini orang sebelum pak, begitu punya itu, kapan lewat di keliling taman rumah itu bertiga motor, terbuka oleh belakang, di belakang kiri mobil ustaz di udola, dan di motor jalan Aceh, dan di motor siapa jenguk, dan di jenguk Eko Grosso, di jenguk Balang Wazir, jadi rusak lagi toh. Sementara Allah menyuruh kita menampilkan menutup aurat. Karena yang dikhawatirkan Nabi, jangan sampai Islam hanya sekedar tinggal nama. Saya di ala umat di zamanun, la yabqa Islam ila ismu, wa la yabqa Quran ila rasul. Nanti akan datang satu masa di tengah umat mengatakan, di mana Islam itu ada tapi sekedar tinggal nama. Di mana Quran itu ada tapi hanya sekedar tinggal tulisan. Nama jangan sampai nasib itu jatuh kepada kita. Jago pakaian anak-anak itu. Ya, aku lagi ngaji macam ini hijrah bertahap, berpelan-pelan. Tidak akan tidak berdosa. Segala orang berdosa. Dan amin tu berwataya hatta malati sama. Summa nabimu fatallahu alaikum. Walaupun langit dan bumi penuh oleh dosa. Kalau kau menyesal dan bertobat, Allah akan ampunkan tobat kita. Boleh jadi dosa itu besar, tapi ampunan Allah lebih besar daripada dosa itu. Kita berlari menuju Allah, Allah berlari menangkap kita. Kita menangis di hadapan Allah, Allah tersenyum melihat kita. Maka untaikan dosa kita ciptakan kepada Allah. Jangan pernah takut, tidak ada yang dosa. Mampu hijrah, jangan ngaji. Ini yang galak kacau ni Pak, kacau haji bulan tu Madri. Habis Jumat dia ngaji, pagi Jumat dia senang. Nah itu yang bayar. Bukan masalah senangnya, pakaian senang tu. Waktu bertak, satu bertak. Pakai jubah, memang jubah, tapi letak gelo. Senang depan kantor sama aku. Masya, banyak dato-dato masuk sini orang senang. Kenapa? Kalau kita merasa ada sesuatu yang hilang rasa dalam diri. Nah maka ini yang mesti kita tepiskan. Kalau pemikiran Barat tidak mungkin dengan cukup masjid itu. Hebat-hebat Amerika sebagai negara adidaya, dengan dipimpin Donald Trump, dengan dipimpin John F. Kennedy, mungkin Israelia, mungkin Yahudia, tapi sehebat-hebat mereka tidak mungkin dengan cukup masjid itu di negara kita Indonesia. Tapi berani menjamin tidak kalau tidak kau tinggalkan sejarah Islam di kepala anak, masjid yang kita bangun hari ini masih ada 2060 yang akan datang. Kalau kita tidak tinggalkan pesan moral yang baik untuk anak cucu keturunan kita. Saya yakin seorang sebagai kota santri. Kori itu hebat. Tadi pagi saya mendengar Kori Ashabul Kahfi, seorang laki-laki hebat dia mengaji. Malam ini Ustaz Bisma hebat dia mengaji. Ayat-ayat yang lantunkan di telinga kita. Maka kalau kami ingat gimana sarang Kori, lalai kami, batang hari, kerinci, sarang Kori, masuk sarang. Nah ini adalah aset yang paling mahal. Lebih dari batu bara, lebih daripada kebun karet. Nah maka ini yang mesti kita junjung tinggi untuk menyelamatkan peradaban kita. Dan tentu untuk menyelamatkan peradaban itu yang mengerti bagaimana kondisi umat. Imam yang baik mengerti bagaimana kondisi jamaah. Itu yang diajarkan. Maka imam
di depan mesti dipilih. Imam yang kita tunjukkan ini dipilih, bukan sekedar beliau dipilih dan umat percaya. Makmum siapapun boleh ikut, tapi imam mesti dipilih. Maka imam menoleh ke belakang, melihat jamaah. Apa yang diajarkan Nabi? Sawu-sawu mustaqimu wa'tadilu, luruskan rapatan, karena kerapatan adalah kesempurnaan dari sholat. Itu bukan cuma perintah lurus, tapi Nabi ajarkan dalam asmaul hadis. Nabi ingin melihat mana yang datang, mana yang tak datang, mana yang biasa datang tak datang. Aku sakit, nengok kondisi jamaah, aku tua, aku muda, menjamaah aku tua kalau imam berpikir jangan banyak-banyak walaupun hafal Quran. Kau satu ayat pendek kan ayat. Kodak bukan hafal Quran, tapi kira lagi jamaah di belakang. Dan tua kalau ada bermatik ada yang merasa berat. Allahu Akbar, Allahu Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Imam makmum di belakang yang tua dengar apa kor 180 ayat mereka kepala datuk mati loh. Mana muda sayangin. Ya, pasal ayat pendekkan ayat itu secara bagaimana Islam mengajarkan itu. Lurus. Kalau tidak gerak lurus, tidak gerak rapat, jangan dipaksa. Saya berkali ini Islam yang rahmatan lil alamin. Kita orang apa? Geser, apa? Geser. Melatih kali geser, berhenti apa? Kenapa dia? Kodak kita orang seorang. Udah tutup kaki sebelah saya. Jika akan mengganggu stabilitas jamaah. Kenapa? Karena kita tidak menghargai daripada aset yang dia punya, pemahaman yang dia paham. Mungkin bukan kalau dia tak apa, ada penyebab. Kalau dia tak apa, bukan dia tak apa. Kaki ini pengelih, memang kaki dia tu. Kenapa kita jangan mudah menyalahkan orang, Pak? Kalau kita mudah menyalahkan mazhab orang, itu yang buat kacau dalam Islam. Maka Islam mudah dia berubah. Kita jangan mudah salahkan orang. Ibu-ibu yang pengajian kampus, jangan mudah nyalahkan. Ustaz, aku sholat dengan ibu itu tidak masuk, tidak ada lagi sembahyang di masjid. Aku amal sembahyang tak yang turun berhenti di sini. Aku tidak berubah. Kemana menurut Ustaz? Menurut aku tidak sah itu sembahyang. Ujung bukan ibu yang macam kau yang tidak sah. Kau tidak sah. Kenapa aku itu sembahyang ini oleh Tuhan? Kita melihat salah orang muda. Nah, agama ini tidak patut dipahamkan dengan sebatas akal kepala kita. Islam ini luas. Islam masuk di Surawangun tidak sama dengan Islam masuk di Linau. Setiap bumi dipijak di situ lagi ditunjuk. Maka ada hukum adat istiadat. Kalau di masjid Pulau Pinang ini dia sembahyang subuh tidak pakai kunut, kebetulan dia bermazhab Muhammadiyah, maka aku datang menghargai masjid. Kalau dia NU memakai kunut, walaupun saya datang dalam kondisi Muhammadiyah, maka saya hargai kunut. Maka kita tak berdebat. Kodak gara-gara kunut berdebat. Gara-gara sembahyang terawih 11:21 beribut. Oh, tengok sembahyang 11 rakaat terawih. Emas sekali. Kemudian 11:21 bilo sembahyang 21 patah betis semua. Saling salah. Sementara Islam mengajarkan kita dengan kerja keras, ikhtiar, ilmu, amal dan kepribadian. Bukan soal ilmu lewat. Maka seorang yang bergerak yang ditakutkan Belanda menjajah kita 250 tahun, 2,5 abad lebih. Siapa yang ditakutkan Belanda? Jenderal, betul, tapi bukan cuma jenderal, tapi jenderal berhati jelek. Siapa namanya? Terpampang di alun-alun Kodam Jawa Timur, memakai lilitan sulpan naik 70, berperang dari tahun 1845 sampai 1890. Takut Belanda dengan orang ini sampai tercatat dalam sejarah. Perang api itu dipimpin oleh seorang jenderal, tapi dia seorang ulama. Tahu tak apa itu? Lilitan sulpan. Siapa itu? Pangeran Diponegoro. Orang cuma mengenal anak-anak kita cuma di sekolah-sekolah. Sejarah ditutup. Siapa Pangeran Diponegoro? Pahlawan nasional. Padahal Pangeran Diponegoro bukan cuma pahlawan nasional. Dia jenderal, tapi kiai, tapi ulama. Mengaji tafsir dengan Kiai Tijani, mengaji hadis, mengaji usul fikih. Bahkan nama aslinya bukan Pangeran Diponegoro,
asli Pangeran Diponegoro. Coba ibu ulangi. Nama kok Islam ditutup dalam sejarah. Islam jangan ditutup-tutup. Maka kita buka wawasan kita untuk menerima Islam secara utuh. Kiai sama kiai jangan saling menghina. Bukan hanya melihat komedinya, bukan cuma melihat lucunya, tapi wawasan keagamaan mesti kita paham dengan kepala kita. Karena agama ini bukan dijadikan rias dan bisa menangkorilah alat dagangan untuk tujuan dan harga yang murah. Islam ini dibangkitkan dengan kekuatan azan yang kuat untuk menegakkan kebenaran. Hak yang hak itu hak, yang batil itu batil. Jangan kita tutup-tutupi. Islam masuk begitu. Siapa? Berkat Nabi juga kita peringatkan hari lahir malam ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak dikaruniakan anak lanang. Dikaruniakan anak lanang meninggal. Namun Ibrahim umur 17 bulan. Sedih Nabi, menangis Nabi. Hatta basah dengan ia sampai basah dia dan menyedih anak laki-laki mati. Kenapa? Nabi berpikir tidak ada lagi pemimpin setelah dia kalau dia tidak ada anak-anak. Itu kehendak Nabi Muhammad, beda dengan kehendak Allah. Memang kau tak punya anak lanang, tapi dia punya anak perempuan. Buah pernikahan dari Siti Khadijah bernama Siti Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra dipernikahkan oleh seorang jenderal, pemimpin pasukan perang, anak muda yang cerdas intelektualnya, bernama Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dari Ali dan Fatimah melahirkan dua orang anak sekaligus cucu Nabi Muhammad bernama Hasan dan Husain. Dari sinilah bebek Islam itu muncul. Hasan dan Husain. Husain dipenggal kepalanya, ditaruh di depan Masjid Husain di Mesir tempat saya kuliah, di seberang Masjid Azhar. Sementara Hasan beranak pinak anak sampai Islam masuk ke tanah Jawa, sampai Islam masuk ke Nusantara, sampai Islam masuk ke Kerinci pada hari 9, sampai Islam dikenal di Surawangi. Hasan punya anak bernama Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin punya anak bernama Imam Muhammad Al-Baqir. Imam Muhammad Al-Baqir punya anak Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak Ali Ridho. Ali Ridho punya anak Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib punya anak Isa Aruni. Isa Aruni lahirlah generasi ke-8 dari Yesus keturunan Nabi bernama Ahmad. Ahmad tinggal di kota Makkah Madinah, kemudian pindah ke satu negeri bernama Yaman. Orang menyebutnya kampung Muso, maka namanya berubah menjadi Ahmad Al-Muhajir. Ahmad Al-Muhajir beranak pinak di Yaman, punya anak bernama Alawi Al-Awwal. Alawi Al-Awwal punya anak Muhammad Sahib Usaumiyah. Muhammad Sahib Usaumiyah punya anak Alawi Asani. Alawi Asani punya anak Muhammad Sa'id Birbat. Muhammad Sa'id Birbat punya anak Alawi Abdul Faqih. Alawi Abdul Faqih punya anak Abdul Malik, generasi ke-14 dari garis keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdul Malik pindah dari kota Yaman Busra menuju satu negeri bernama Samarkand, Uzbekistan. Maka namanya berubah menjadi Abdul Malik Al-Muhajir. Abdul Malik Al-Muhajir menikah, beranak pinak di Samarkand, Uzbekistan. Punya anak bernama Ahmad Jalaluddin Khan. Ahmad Jalaluddin Khan punya anak bernama Syekh Jumanil Kubro, generasi ke-18 dari garis keturunan Nabi, atau orang yang terkenal bernama Syekh Maulana Akbar. Syekh Maulana Akbar dari Samarkand masuk ke negeri kita Nusantara. Masuk ke negeri kita Nusantara, bukan Indonesia, Nusantara. Syekh Jumanil Kubro membawa dua orang anak bernama Syekh Jumanil Kubro, punya anak bernama Maulana Ishaq dan Maulana Malik Ibrahim. Ketika sampai di bumi Nusantara, apa kata Syekh Jumanil Kubro? Maulana Malik Ibrahim, kau pergi ke negara campak, kau Islamkan Vietnam Selatan, Kamboja, Malaysia, Filipina, maka Islam dikenal di Asia Selatan, dikenal di Petani, Thailand, dikenal di Malaysia, dikenal di Singapura. Sementara kau anak Maulana Ishaq, kau pergi ke Samudra Pasai, Islamkan kerajaan-kerajaan di bawah naungan Samudra Pasai. Maulana Ishaq punya anak bernama Sunan Giri. Sunan Giri punya anak bernama Raden Paku, atau orang Jawa menyebutnya Raden Ayu Yakin. Raden Ayu Yakin punya anak bernama Syekh Abdul Rahman. Orang Jawa menyebutnya Pangeran Sultan Bajang, atau lebih dikenal dengan Pangeran Jaka Tingkir. Film Jaka Tingkir di Indonesia itu bernama asli Syekh Abdul Rahman Pangeran Sultan Bajang. Jaka Tingkir ulama garis keturunan Nabi dari garis ke-21 Nabi Muhammad SAW. Namun Pangeran Jaka Tingkir dari Jaka Tingkir di Indonesia itu sejarah Islam. Jaka Tingkir deh malampir aliran mangga. Syekh Pangeran Sultan Bajang Jaka Tingkir punya anak bernama Syekh Abdul Halim. Abdul Halim punya anak Syekh Abdul Rahman. Abdul Rahman punya anak Pangeran
1878 kemudian dia pergi merantau ke Makkah belajar Islam. Maka setelah dia pulang, dia membawa gelar bernama Hadratul Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pada tahun 1926 dia mendirikan organisasi terbesar di Indonesia bernama Nahdlatul Ulama, bernama NU, yang sekarang kita pegang mazhab NU, bermazhab Syafi'i, berakidah Asy'ari, bertasawuf Imam Junaid Al-Baghdadi. Itu yang NU. Macam mana yang Muhammadiyah, Ustaz? Muhammadiyah dengan NU berdulur, cuma gitu galak tekan. Gara-gara masa Idul Fitri bertengkar, gara-gara masa awal masuk puasa bertengkar. Kalau ditarik urut nasab sampai pojok, Hasyim Asy'ari dengan pendiri Muhammadiyah itu satu kakek satu nenek. Siapa pendiri Muhammadiyah? Namanya Ahmad Dahlan. Itu bukan nama asli. Nama aslinya Muhammad Darwis, lahir di Yogyakarta pada tahun 1868. Kemudian Muhammad Darwis besar pergi ke kota Mekah mengambil pemikiran dari Syekh Muhammad Abdul, dari pemikiran Syekh Muhammad Abdul dari Mesir. Setelah dia pulang, dia membawa gelar bernama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan nama asli Muhammad Darwis. Dia punya bapak namanya Abu Bakar. Abu Bakar punya bapak namanya Ilyas. Ilyas punya bapak namanya Murtado. Murtado punya bapak namanya Demang Juru Kapindo. Demang Juru Kapindo punya bapak namanya Muhammad Sulaiman Ki Ageng Grebek. Muhammad Sulaiman punya bapak namanya Muhammad Fadlullah. Muhammad Fadlullah punya bapak Sunan Giri Raden Paku. Generasi ke-18 kakek mereka Syekh Jamalul Kubro atau yang kita kenal dengan Syekh Maulana Akbar, cucu cicit nanti ke-18 dari garis keturunan Hasan dan Husain binti Siti Fatimah binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kalau mencakup Islam, Pak, jangan setengah-setengah. Pahami Islam betul-betul. Jangan kita sepelekan. Nama kekuatan kita dalam beragama, bagaimana cara kita menyelami Islam ini dengan baik. Islam rahmatan lil alamin, Islam yang santun, jauh dari iri dengki dan hasud. Kalau kita iri dengki dalam berislam, bagus pahala sholat kita habis. Haji tiap tahun, umroh 3 bulan sekali, tapi di hati simpan sifat iri habis. Kalau iri, hasud dan hasad seperti api membakar kayu bakar, habis pahala. Nah, maka jangan kita iri. Maka dia tidak iri dengan harta, cuma orang di bawah. Kata Nabi, unzur ila asfala minkum wa la tanzur fawqakum. Dalam urusan dunia, jiwa ke bawah, jangan jiwa ke bawah. Ibu yang malam ini pakai gelang setengah suku, jangan jiwa orang kasih suku, hilang suku. Yang pakai setengah suku, jiwa yang lebih kecil dari itu, tahu gelang setengah suku, ada waktu dulu. Boleh ibu sekedar yang masuk. Yang pakai emas sekedar kecil, jangan jiwa yang pakai emas suku, hilang suku, diri muncul. Alhamdulillah, walaupun sudah kecil emas asli daripada ibu besar gelang, tapi semua jangan disinggung. Yang pakai gelang sekuan juga jangan kita nak hati, tak apa-apa gelang sekuan, yang penting pakai gelang dan ada gelang. Daripada ibu itu tidak ada gelang. Yang tidak ada gelang jangan perlu tersinggung, tidak apa-apa, tidak ada gelang. Yang penting badan sehat, gemuk putih, daripada ibu itu gemuk hitam, jangan tersinggung. Yang gemuk hitam dulu itu bersyukur alhamdulillah, ada gemuk ada hitam dan dia. Daripada ibu itu gemuk hitam pula. Yang bungkus hitam puluh jangan nak ilah kau bungkus hitam yang penting badan sehat ke pasar mesin lincah daripada dia bersih badan kurus putih kecil badan tetapi dia terkapar di pucuk kursi roda kalau terus tu yang stroke terima kasih tak apa-apa sebut jangan dia orang pecah jalan hilang suku untung harus stroke kalau duduk nanggung yang terus stroke tengok orang koma dia koma tak ikut bergerak tak baca makan di suap pakai selang minum pakai selang. Ujian koma walaupun dia tak sadar dalam hati masih koma mendidik mati lain terus sampai ke bawah habis itu Pak tidak kata rasa iri dengki kita tidak kata asuh kita tidak kata yang kita buat maka agama itu yang akan membias dalam kepribadian kita lebih daripada itu pahala kita masing-masing. Kalau nalak pahala mudah punya kalau nalak pahala paling mudah apalagi kita yang berumah tangga mudah ni nalak pahala apa yang kita cari dalam rumah tangga. Iza zawqa zawji sa'i zawji. Ketika seorang istri buka dalam kitab Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Qaulul Amal. Ketika seorang istri menyisir rambut laki, ibu bini menyisir rambut laki. Likulli sa'in ajrun wahid. Setiap satu orang bernilai satu kebaikan. Satu orang satu rambut laki bernilai satu kebaikan. Sisir. Boleh pahala kalau ikhlas.
Tapi kalau sambil mengutuk boleh dosa. Sampai rambut boleh rasa kebaikan. Bayarlah rambut laki yang gondrong, banyaknya balon. Aku selama di ketawa macam ini ada yang nangis di ujung panggung. Ujung mengapa ikut nangis sedih aku. Ngapa bersedih? Laki muda rambut lagi nangis darah. Jadi kalau kita nak tiru, maka kita harus tahu bagaimana cara kita dalam memasangkan amal ibadat itu. Aku ayo minum tuang, bukan guna minum bukan. Sampai buang banyu lagi. Aku tidak akan coba begini. Tuang banyu. Kadang kalau untuk pula sedino, uang dari tangan dong. Untuk jangan kau sepelekan. Luang banyu lagi ayah lagi ini, tuang kau. Wa atau sambil sarapan mak. Ketika kau tuang hilang haus dah agak suamimu, kata Imam Ibnu Hajar dalam Qalil Amal, ni'am salat sunnah. Kau sama seperti sembahyang sunnah 100 rakaat. Luang banyu lagi sembahyang sunnah 100 rakaat. Pernah ibu sembahyang sunnah 100 rakaat? Nah, luang banyu lagi. Aku agak besar kalau ngajar di sini dunia. Ketika aku balik sama orang tidak dapat itu bukan cewek sekolah sih kok. Baiknya dari yang tidur dari mana saya lepas uang ayo. Kapan tuang segelas 100, tuang 2 gelas 200, segelas 3 gelas 200. Ini boleh pasal pun tunggu. Sebab kita mencari pahala tidak susah. Apa coba yang kita cari susah dalam mencari pahala? Berpakaian kita menutup membuat orang tenang teduh melihat kita berpahala. Bukan tak boleh berhias, tapi jangan berlebihan. Dari dahulu hingga sekarang kaum wanita senang berdandan dan oleh-oleh berhias diri, berbusana rapi, berseri-seri sepanjang hari. Kita berhias sepanjang hari silakan, tidak dilarang, tapi tidak boleh berlebihan. Nah, kalau cuma malam ini, kuat jempol untuk desa pulau ini, jebak api, melusuran kuda ketemu di bawah sana, peneng balanya, lapis kodeng, lapis hijau, lapis awan, mengucuk alat pecah lapis mengukus. Bukan tak boleh, tapi kita bisa melihat karena pakaian ini mencerminkan ketika Nabi sampai di hadapan Allah, melihat dalam peristiwa Mi'raj yang diperjalankan dalam perjalanan panjang, Nabi bertemu dengan betina. Mohon maaf, ini mesti jago anak ini menantu perempuan. Betina laku, pakai baju ketat, celana ketat, melentik-lentik oman ular kuda di depannya. Tahu itu ular kuda, ular kuda. Melentik-lentik, menggoda Nabi. Muhammad, dikurung tua oleh Nabi. Bertemu aku sekambungan dong. Diriwat Nabi sampai pojok. Aku kata Jibril, saudara ya Muhammad, kau benar. Kenapa? Untuk kau dah toleh begini. Kenapa? Itulah gambaran. Maka muncul hadis dalam Asma'ul Huruf, kata Nabi, Nisa'un kasiat, ariyat, ma'ilat, mumilat, ru'usu'unna ka'asdibatil buhtil ma'ilat. Mereka berpakaian seperti orang telanjang. Dia senang dengan pakaian yang macam itu. Kepala dipuntal-puntal macam bulu-bulu. Bukan tak boleh, jangan berlebihan. Tapi ada yang berlebih. Sampai macam bukan belakang. Itu yang tak boleh. Apa kata Nabi? Jangankan masuk ke dalam surga, wala haramu, mencium bau surga pun dia tak dapat. Mencium bau surga pun dia tak dapat. Nah, maka kita pakaian kita benar. Ini benar, jangan sampai kita termasuk golongan yang tidak ditoleh oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kita jago dari segi segala aspek. Karena akhir daripada sebuah cerita dalam kehidupan kita beramal dan berkebaikan, ujung-ujungnya masuk ke hadapan Allah. Apa yang bakal kita bawa? Bakal apa yang kita akan datangkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Jangankan untuk hidup, untuk mati lagi itu susah. Nak mati jangan terpikir mudah. Maka Nabi mengakhirkan ayatnya, mengakhirkan hidup di usia 63 tahun. Pak, Nabi mati di usia 63 tahun. Jadi kalau kita nak nurut umat Nabi Muhammad, jatah kita cuma 63. Kalau nak nurut Nabi, ada yang lebih, ada yang tak sampai.
Anakku ada yang 40, menurut nanti 27 tahun lagi. Ada yang 50, 15 tahun lagi. Yang parah itu malam bulananku, tahun depan ada tiwa. Kalau ada nurut nanti. Tapi karena dia berarti dia tidak sampai. Tapi kalau soal kematian saya baca buku, selain amal itu persiapkan dari sekarang. 2012 ada penyanyi namanya Christian menciptakan lagu tentang kematian. Hebat lagu yang menembus di Malaysia. 2 bulan lagu itu berdak Christian. Pemain bola dari Persela Lamongan 2015 oleh Ruda dicanangkan di pemerintahan PSSI. Pemain U21 kiper terbaik. Belum sampai 2017 menjamu kandang di Persela Lamongan dan untuk bola mati pada waktu. Kematian. Ustaz dan sama dan hebat sudah sama kali mati bisa ada lain itu berenggo. Ya. Mana tahu pesan mati. Omor, oh jangan dulu. Olga Saputra, tahu ibu Olga Artis mati umur 24 tahun. Penuhnya kita bening sama kita gini waktu itu. Ya. Nikah dia selesai. Baru-baru ini 2021 Asraf lagi BCR. Bukan Citra Lestari. Kurang aku Asraf. Masih muda belaka umur 38 tahun. Ini cantik artis 20. Mati umur 28 tahun. Asraf lagi BCR. Sebelum lagi Asraf itu BCR itu sepadan itu dengan aku bergalah dulu. Waktu lagi Asraf. Dan no gitu nanti lagi. Nah baru-baru ini bulan ini penonton bola di Arema malam 127 yang mati. Kematian menjemput pada saat yang kita tidak tahu. Yang mati dalam masjid banyak, mati dalam umroh banyak, mati di Mekah tidak sedikit, mati dalam sholat, mati dalam pegang kartu banyak itu pegang kartu. Banyak lain, mati dekat maghrib jahatnya mati. Nak dikubur malam, nak dikubur nanti saudara. Kita mencari tempat kematian yang di mana tempat terbaik. Namun begitu, itulah lagi tuntutan dalam hidup kita. Kalau mati dasar dalam kehidupan itu habis. Maka calon ada muda ada yang gampang dulu 2018 istri saya itu tugas di salah satu rumah sakit dari Fakultas Kedokteran Unif. Bukan ngomong pesantren, tugas di rumah sakit. Ketika saya jemput dia, ada jamaah saya dari luar kita. Panggil saya dari belakang. Ustaz Aidil. Semua bisa kok. Aman makin itu masih belum surat ini. Oh iya. Kenapa? Kalau Pak Ustaz, wah aku cukup mati. Cukup umur lah mati. Belum. Kamu suka mati. Tidak lucu. Oh mana itu katakan tadi lah. Ngap yang ngomong. Dan lawan kemudian tidak cukup. Jadi aku tahu Pak Mahfud hilang. Saya pikir itu sekarang. Maka saya bersihkan baju mereka. Sambil dulu saya baca berisi. 5 kali saya ulang berisi. Ar-Rahman Al-Waqi At-Ta'rif Al-Mulk 9 surat dari itu. Dari jam 9.2 sampai jam 4 petang. Saya baca tidak putus-putus yang beratur. Mendoa Pak Imam adalah coba lo. 6 tahun kuliah Mesir ke Imam habis doa berlaku. Doa lagi nanti baca. Lah sudah yang masih ada putus yang beratur. Pak, sudah dong. Kan lagi lah kamu harus berdoa dan doa Allah mengawin alaina seperti mau mengajarkan yang Allah berusaha. Oh ya Allah, kalau nak mati sudah. Kalau nak susah nak dibuat macam ini, kalau nak sembuh kasih aku. Karena saya waktu di neraka kamu berdoa, salah berdoa. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Allahumma sabar. Pegang tangan dan doa tangan berdoa. Tahu kita tinggi. Ujianku tidak betul-betul sedang mau beliau. La ilaha illallah. Jadi saya kebingungan. Kami ilmu zaman dulu ada lagi pakai ilmu agama. Itu kan dulu ini saya kalau ada ilmu kok. Siapa yang datang? Ada Ustaz anak yang di Palembang mau sampai bapak. Yang di Jakarta mau ke Tebang. Sampai Telinga. Itu yang di bapak itu. Video kok. Apa dia anak yang di bapak? Logo saya Pak, lajulah. Logo saya. Jangan dulu, lajulah.
Bini ko tadi, sebelum ko di depan, tepuk bau. Kalau itu bahas kalau ada situ bahas tepat tu, kamu, dah, kuya tu nak tunggu je mati. Aku kena mau, kau aku ini. Juga mah, ekor nak mulu sekarang tu mahu, ekor dalam Islam ni dulu. Uji bini ko mohon maaf pak. Amanah dulu wak mati utang kalau mati wak. Itu mengapa tekanan darah masih 120. Itu mengapa orang ngomong lagi. Umat masih 120 masih nyawa dah tu. Kakak kalau mengek kurang ajar. Kurang mati. Maka di hatinya, yo jangan mudah kita lalana. Kalau kamu serang Bapak Ibu, kalau dalam bahasa agama ini kadang-kadang yang kita akan senang lagi susah, apalagi yang susah. Maka syukur kita akan tidur. Rezeki kita akan susah, jangan kita akan susah pula. Karena Allah itu Maha Kaya. Allah yang sekali maya saya birulah. Allah yang membagikan rezeki dan Allah tahu kadar kemampuan kita. Dari siang saya kata dengan tahu. Rezeki itu orang kita makan meja prasmanan. Tahu itu meja prasmanan, meja pancis. Kami pegang meja pancis sudah setengah kilo lah. Kita pun surga berada. Kalau tu kemarin teh anak-anak. Belum menisi, belum. Aku pegang. Kami kasih, kami ayam, kami apa sekarang. Nah, mana ni orang jadi pas kami sok. Si kita kami sok pakai mangkok biasa, mangkok kecil deh. Saya letak Pak Imam Gino sama anak belakang saya Gino lagi letak kapan pulang kakek tu isi telur koyo aku cepat tahu saya letak telur isi makaroni saya letak telur isi cekek itu koyo ni dok isi yang dapat ini Pak Imam Gino belakang saya Gino apa yang Gino ngangkat kucis kapan Gino ngangkat kacang banyak kapan Gino ngangkat wortel. Nak suka ni dok. Masih tahu dok. Nak ni dok betul ni waktu empat belakang. Cuma aku nak usah ubah dok. Dok ni sampean. Saya minum makan sop isi aku oyo dengan isi tamak dulu. Sabu sama rasa sop tu. Nanti beda. Tinggal isi pula rezeki. Beras ringan banding pulang pagi-pagi pulang malam kaki di kepala jadi kaki. Kalau tidak nasib jadi duit tidak akan jadi duit. Hantu itu awal itu kita cuma ikhtiar usaha. Faiza qadaina shalah fantasiru fil ardi wa batahu min fadlillah. Kalau sudah terdirikan salat bertebar pada suka bumi cari rezeki Allah jangan jadi pemalas. Dan kita yang motong para untuk pak itu potong. Yang petani udah campur itu kakak, yang guru udah penas itu ngajar, yang berdapat kakak tu. Segala kita punya profesi di bidang kita, nama kau rezeki bila Allah yang bantu. Setelah dirikan sholat berdebat, subuh semaya, sudah semaya, jangan belum kita nak duha isya sampai jam 11 tak pegawai lagi tidak perlu. Agama perlu, tapi kita ingat ikhtiar juga perlu. Maka saya baru baik dari usia 2016. Saya imam di Masjid Agung Asram Tanah Rumah, Masjid Pemerintah Kota. Segala zikir pakai Google. Aduh sejak segala zikir saya suruh. Saya baca ke depan, pas Rabu ke Al-Fatihah, Al-Fatihah. Kuno ni berapa? Pasti lagi jemaah. Kalau dia tak ada, ibu kebanyakan zikir berubah. Bukan mudah kalah. Ada yang nak hantar anak sekolah, ada yang nak jualan ke pasar. Nama tu kita nak disesuai. Berdoa juga yang umum. Jangan kita mudah-mudah imam, kita berdoa, saya berdoa. Nurut kena aku baik, sementara tak nurut kena jemaah. Jemaah ni profesi macam-macam. Tentang berdoa, tentang pegarang sawah, doa semua untuk nusrah. Padahal yang minum banyak. Allah Maha Sesuatu bila sama dia Allah. Ya Allah turunkan hujan. Hujankan ya Allah. Kalau kami ada dalam pagi turunkan hujan. Yang di belakang motor karet tempat anak. Kuna motor. Itu sahur yang kau yang banyak. Nama kau kita buku apa? Itulah cara kita beragama dengan baik. Cara kita berislam dengan baik. Nama kau terakhir yang ingin bukan Tuhan. Ajak anak-anak kita agama. Semendari anak ajarkan agama, kita juga harus mengerti agama. Jangan sampai kita buta dengan agama, kita tidak akan
untuk ini. Kita ni kadang dah kau ngaji boleh Allah. Aku ngajar ngaji maya kau ngaji itu kan tu sudah. Kau ngaji sih, jangan dah kata. Padahal mak bapak alih kecancang ini tak tahu. Nanti terus belajar, biar tak dia nak ngajar aku. Pergi nak ngaji. 3 bulan kan orang rasa 20-an duit 900 tadi. Anak balik nak dites. Psikolog. 3 bulan aku belajar ngaji. Aku nak aneh, belajar aku mau ngaji. Pergi dalam hati anak kepada wali lawan. Mama bapak yang baca ngaji dengan ngaji. Tapi dia tetap tu, ayo. Bapak depan, mak depan. Dulu. Bapak tidak sanggup. Anakku, anak ibu itu, cuma anakku boleh banyak tahu. Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Rumah tuan. 3 bulan anak tuan baca tulis. Cuma dia tahu kalau bebak sampai apa. Rumah dia terberi ngaji disebut juga bebak sampai apa. Cuma aku baru hilang yang ibu andolikan seluang. Ujung lagi anak kau tidak aneh baik. Ikan selalu dibuat berapa cocok semua kata terbiasa. Ini atau tidak? Masuk aku jawab terkejut tidak tadi. Orang dengan dimakan celekap sampai dengan diketok. Untuk bapak kau yang anak mudi. Kenapa baca jadi macam tu? Kalau di kepala bapak semua tak besi ilmu agama, lalu kita baca kemudian nama kemudian itulah agama lemah di rumah kita. Agama kita tak kuat lantaran kepribadian anak itu cukup jauh dari agama. Pesan kesimpulan kita pada saya ambil itu pertama maulid dan tiap tahun itu ada. Jangan sampai peringatan maulid cuma membias pada makanan, pada minuman, tetapi membias dalam kepribadian itu saja. Yang kedua, jago masjid kita dengan nilai-nilai ibadah yang baik. Pembangunan yang belum selesai dibantu, keluarkan sebagian harta kita untuk meletakkan harta kita di bawah bangunan-bangunan yang kita bangun. Insya Allah nanti menjadi amal jariah. Yang ketiga, pegang agama ini dengan cerdas. Jangan mudah diadu domba, jangan mudah diprovokasi. Karena Islam ini luas seperti yang saya sampaikan. Dan terakhir, jago generasi anak-anak kita agar masjid tetap tumbuh sampai di kemudian hari. Saya naik ceramah tadi jam 9:30. Jam 11:30, pas 1 jam. Menurut kamu datang asal, Ustaz kamu datang asal, aku datang asal, tidak mungkin. Mampu tu yang bercakap sampai silap